Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan awali ibadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati untuk kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita terima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang di hadirat-Nya. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia senantiasa memelihara kehidupan kita baik siang maupun malam. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan. Kita bersyukur kalau saat hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah di rumah, walaupun di rumah, tetapi biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Ini semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita tetap semangat di dalam kita bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita mulai di dalam ibadah kita saat sore hari ini. Kita akan naikkan satu bab pujian, yaitu Karya Terbesar.
kemurahan-Mu Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, anugerah yang terbesar. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merasakan akan kasih daripada Tuhan. Pada saat sore hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat sekarang ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersuka cita di dalam kami memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang sungguh memperhatikan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat sore hari ini boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani saat sore hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu di Sentiaki Tuhan, boleh menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah saat sore hari ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau sampai saat hari ini walaupun keadaan sedemikian rupa, namun kita boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua, dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita semua, dan Tuhan siap memberkati kita semua. Amin saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan naikkan satu bab pujian, yaitu datang pada Tuhan dengan bersorak-sorai. Sorak-sorai datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
Tuhan. Dengan sorak-sorai datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bapa Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur. Setiap waktu memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dan kita akan naikkan satu buah pujian, yaitu bagaikan bejana siap dibentuk. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu,
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami dapat kembali beribadah dalam ibadah online. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, juga urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Bila mereka mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang terbuka. Karena kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya ambil diawali dari satu ayat yang tertulis di dalam surat Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, ya, ayat yang cukup singkat. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa ya. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu sama-sama dan kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, saudara, yang sampai hari ini masih kita perangi ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan hari-hari yang tidak seperti di tahun yang lalu ya. Semua serba terbatas ya, dibatasi karena memang virus ini penularannya begitu cepat. Nah, dari segi kesehatan dampaknya sampai kemana-mana ya, sampai kepada ekonomi, ke politik mungkin ya saudara ya.
sampai dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Semuanya bisa berubah, namun ada satu hal yang firman Tuhan ingatkan kepada kita pada sore ini, malam ini saudara, yaitu firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Semua bisa berhenti, semua bisa berkurang, ya. Semua bisa kehilangan, apapun bisa kehilangan aktivitas saudara. Namun satu aktivitas ini tidak boleh berkurang dalam kehidupan kita, yaitu berdoa. Justru dalam keadaan seperti yang terjadi sekarang ini, kita perlu meningkatkan saudara ya doa-doa kita kepada Tuhan. Kita belajar saudara bahwa ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat itu kita punya status sebagai anak Allah saudara. Kita punya status sebagai anak Allah, dan kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Allah, yang mana Allah adalah menjadi Bapa kita. Seperti halnya ketika seorang anak punya orang tua ya, punya ayah, maka kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan untuk mengutarakan isi hatinya, ya, kebutuhan untuk ya semakin dekat. Itu juga terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan yang adalah Bapaknya. Dan untuk menjaga hubungan itu supaya tetap dekat, hubungan itu tetap baik, maka doa adalah sebuah aktivitas, sebuah gaya hidup yang perlu kita kembangkan, bahkan perlu kita tingkatkan ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita lanjutkan saudara bacaan kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kalimat terakhir yang berkenaan dengan doa dikatakan bertekunlah dalam doa. Kenapa doa perlu dilakukan dengan tekun, saudara? Ya, karena doa ya, selain menjaga relasi kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, doa merupakan komunikasi orang percaya dengan Tuhan. Nah, di dalam doa itu sendiri ada unsur permohonan, ada unsur permintaan berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, berkenaan dengan pergumulan-pergumulan kita. Dan tentunya kalau kita meminta, kalau kita memohon kepada Tuhan, tidak selalu cepat ya jawaban doa itu. Bahkan ada yang dijawab tidak, ada yang dijawab tunggu, ya, tapi waktunya kita tidak tahu saudara kapan itu bisa terwujud. Oleh sebab itu, bertekun di dalam doa itu penting. Bagaimana dengan kehidupan kita ya Bapak Ibu ketika punya pergumulan ya, ketika berdoa, apakah sudah jenuh, apakah sudah bosan ya. Tidak boleh kita menyerah saudara, karena Tuhan punya maksud ketika Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Tadi di pujian sebelum kita firman Tuhan, kita katakan, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Tuhan pengen membentuk kita ya melalui apapun juga Tuhan bisa pakai untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Ini sering saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa Tuhan tertarik dengan karakter kita lebih daripada kenyamanan kita, saudara. Nah, saudara, ada beberapa tingkat tentunya, level sebelum seseorang itu semakin intim dengan Tuhan di dalam doa. Sehingga saya sering sampaikan juga ya tentang tingkat-tingkat keintiman
antara orang percaya dengan Allah sebagai Bapanya. Ya, keintiman yang paling rendah pertama itu kita intim disebut dengan keintiman reaktif. Ya, kita berdoa ketika kita punya masalah, kita berdoa ketika kita punya pergumulan. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu lebih baik daripada orang punya masalah, justru dia tidak datang kepada Tuhan, tidak lari kepada Tuhan, tapi dia punya tempat pelarian yang lain, ke hiburan dunia ini. Ya kalau sekarang mungkin susah didapatkan ya, tempat-tempat hiburan ditutup ya, tempat-tempat ya umum ditutup. Mungkin orang punya pelarian-pelarian khusus tertentu pribadi, bagaimana dia bisa lari daripada problem-problem yang sedang dihadapi saudara. Sebagai orang percaya saudara, justru ketika kita punya masalah yang berat, punya pergumulan, di saat itulah kesempatan yang baik untuk kita berdoa ya, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita berseru kepada Tuhan. Karena dalam situasi seperti itu justru Tuhan itu dekat dengan kita orang-orang percaya. Firman Tuhan di dalam Mazmur ya saudara, Mazmur pasal 34 ayat 19. Mungkin di Alkitab cetak saudara 19 ya, di elektronik 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati ya, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Di ayat lain dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di tempat yang tinggi, namun dia dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya pergumulan, justru Tuhan itu dekat. Oleh karena itu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, tindakan yang terbaik saudara justru kita itu berdoa, mencari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan sangat dekat. Jadi dengan adanya pergumulan yang sedang kita hadapi, itu Tuhan bisa pakai ya, menjadi alat, menjadi sarana untuk menarik kita semakin dekat ya kepadanya. Jadi dengan kesulitan yang kita hadapi ini, baik untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini saudara, yang kita bisa lakukan ya, gereja ini dengan melakukan pembinaan secara online ya, ibadah online, ada materi-materi renungan mungkin, doa mungkin yang di-share kepada jemaat, itu bisa digunakan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan saudara. Jadi itu baik. Jadi jangan ketika orang sedang punya masalah terus dia datang kepada Tuhan, terus kita omongin saudara, ya ke gereja kalau ada masalah ya, berdoa kalau ada masalah. Ya itu level ya, tingkat pertama. Baik ya daripada tidak datang mencari kepada Tuhan saudara. Berikutnya saudara, namun kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kalau kita punya masalah. Kita perlu punya kerinduan dari dalam diri kita sendiri untuk kita berdoa kepada Tuhan. Menyediakan diri, menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin kenal ya rencana Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ini levelnya sudah setingkat lebih baik daripada level pertama, datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Jadi kita harus masuk kepada satu level di mana entah itu ada masalah, entah tidak ada, kita punya sebuah kebutuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui ya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes pertama ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga.
Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Perhatikan ayat selanjutnya, bagian berikut. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Rasul Yohanes mengatakan, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini sebuah kehidupan membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah kebutuhan hari-hari di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya ketika kita sedang punya masalah, tidak hanya ketika kita sedang punya problem. Ini sudah meningkat, saudara ya. Kebutuhan untuk mencari Tuhan. Jadi ketika kegiatan sudah normal, saudara tahu ya, sudah punya jadwal ya, hari Kamis itu hari doa ya, hari Jumat hari persekutuan keluarga, hari Sabtu ada anak-anak PRBK. Namun saat ini masih kita lakukan secara online, saudara ya, secara online. Dan saudara kasih Tuhan, sampai kita berdoa menjadi sebuah kerinduan ya, sampai menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah saudara, kita semakin peka. Kadang kita diminta Tuhan untuk berdoa di luar jam-jam yang biasa kita kerjakan, berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Mungkin kita didorong Tuhan, digerakkan Tuhan untuk berdoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan. Mungkin Tuhan gerakkan kita untuk berdoa syafaat untuk seseorang. Atau Tuhan gerakkan kita untuk kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan. Nah, intinya saudara bahwa doa merupakan sesuatu yang sangat vital ya, penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ketika orang berdoa ketemu Tuhan, dia dengan bebas mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan dia bisa berteriak, dia bisa berseru ya, meminta pertolongan Tuhan, meminta keajaiban Tuhan. Dan Tuhan menjamin ketika ada orang yang datang kepadanya, pribadi yang datang kepadanya, Tuhan dengar, dan Tuhan ingin melawat, Tuhan ingin melepaskan, ingin membebaskan, bahkan Tuhan ingin memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar ya di dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang terkenal ya saudara, kita baca saudara di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ya. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ketika kita berdoa membangun hubungan dengan Tuhan, semakin dekat, semakin intim saudara. Sebuah hubungan yang semakin intim akan saling membuka rahasia saudara ya, akan saling membuka rahasia, memberitahukan apa yang ada di hatinya. Demikian pula ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui, dan tentunya itu kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita terbatas ya, nggak bisa jualan, mungkin nggak bisa lakukan aktivitas seperti biasanya, nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, semua dikerjakan di rumah. Namun Tuhan tidak menutup kemungkinan ya, Dia akan memberkati kita dengan cara-cara yang luar biasa seperti janji firman Tuhan. Dia tetap memelihara kita, Dia tetap menjamin kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama.
Satu pujian akan mengantar kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali bahwa doa adalah sebuah aktivitas yang sangat penting, vital dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan doa kami boleh semakin kuat, kami semakin dekat dengan Tuhan. Jika hari-hari ini kami mengalami keletihan secara rohani, kami mengalami kekeringan secara rohani, bisa disebabkan karena hubungan kami Tuhan dengan Engkau yang kurang intim, yang kurang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau memperbaiki kehidupan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya dengan doa kami boleh leluasa mengutarakan apa yang menjadi isi hati kami kepada-Mu Tuhan. Dan sebaliknya kami juga rindukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami, Engkau beritakan kepada kami. Dengan iman kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kami, menolong kami tepat pada waktunya, dan Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menerima berkat melalui firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan
diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kami akan membacakan ayat firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 9-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana permohonanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gerejamu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Dan kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kami menyadari ini semua adalah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Oleh sebab itulah sepatutnya kami boleh mengembalikan sebagian berkat di mana Tuhan sudah memberikan dengan berlimpah-limpah. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah yang kami berikan Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sekali lagi persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu saudara semua yang walaupun ibadah di rumah tetap antusias di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik tunai yang dititipkan lewat majelis, juga ada yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui transfer. Kiranya Tuhan boleh membalas berlipat-lipat ganda dalam kehidupan saudara. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini kami doakan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan hidup mereka melayani Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati WL, memberkati singer, Tuhan memberkati para pemain musik, Tuhan memberkati multimedia, dan Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan memakai kami dan segala sesuatu yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami semakin menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan memberkati banyak orang. Kami doakan untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi, dan kami yakin dan percaya Allah memelihara kehidupan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang ada. Biarlah kasih Kristus berkarya bekerja dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat, apapun yang mereka kerjakan, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati yang bekerja, yang jualan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan urapi, berikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh alami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam studi, yang terkendala dengan pandemi ini, namun kami yakin percaya Tuhan tetap bekerja berkarya memberkati anak-anak kami semua yang sedang kuliah, yang sedang studi. Kiranya hikmat Tuhan menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati, berikan kami kemenangan ya Tuhan, sehingga kami dapat melalui wabah atau pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati setiap para pemimpin kami ya Tuhan, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Kami doakan kota kami Semarang tercinta,
Kami doakan untuk lingkungan rumah kami tinggal, untuk lingkungan gereja kami Tuhan, sehingga dijauhkan Tuhan dari segala wabah ini Tuhan. Kami rindukan proteksi Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan, diberikan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan, sehingga kami dengan tubuh yang sehat dapat bekerja, dapat beribadah, dapat melayani dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu, pandang kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap orang yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Kiranya Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.